Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Baik, kita akan masuk pada bagaimana menilai ya. Salah satu tujuan dalam RPS kita ini adalah bagaimana menilai konsistensi antara satu peneliti dengan peneliti yang lain ya dalam satu penelitian yang dilakukan secara bersama. Jadi misalnya kita memakai bantuan peneliti lain ya. Misalnya kalau dalam tesis kita kadang-kadang tidak bisa mengerjakannya sendiri, sehingga kita akan memakai bantuan peneliti lain, entah itu teman sejawat, misalnya ibu bidan yang lain, ataupun misalnya dari kolega nakes yang lain, sehingga kemudian penilaian antara satu peneliti dan peneliti yang lain atau satu penilai dengan penilai yang lain itu sangat penting dalam menentukan reliabilitas dan validitas penelitian atau mencegah bias yang bisa terjadi pada satu penelitian. Inilah yang kita sebut dengan Inter-Rater Reliability atau IRR ya. Nah, ini akan ada beberapa seri video nantinya ya ibu-ibu, karena akan ada IRR ketika kita menggunakan data kategorik sebagai base analisis ya, dan ada juga nanti kalau kita menggunakan dua rater tetapi data yang kita hasilkan itu adalah data numerik, maka itu akan ada pada seri video selanjutnya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kalau kita melakukan inter-rater reliability pada dua peneliti dengan data kategorik. Ya, jadi IRR itu sangat dibutuhkan untuk melihat konsistensi penelitian antara satu dengan yang lainnya ya, atau satu pengukur dengan pengukur yang lainnya. Nah, kemudian dalam hal ini IRR bisa melihat apakah dua orang peneliti atau dua orang yang melakukan pengukuran ya pada hal yang sama itu memiliki penilaian yang sama. Hal ini penting bagi reliabilitas dan validitas dalam sebuah penelitian. Jadi kita sebagaimana tadi yang saya sebutkan di awal, bahwa kali ini kita akan menghitung belajar bagaimana menghitung IRR antara dua peneliti saja ya, karena ada juga untuk dua lebih nanti peneliti, antar dua peneliti dengan data kategori. Nah, ini kita gunakan rumus ya. Ini ada rumus yang digunakan. K itu adalah untuk kappa, kemudian P O itu adalah proporsi kesepakatan yang diamati ya. Jadi kita proporsi kesepakatan yang diamati. Kemudian PE itu adalah proporsi kesepakatan karena kebetulan dibagi dengan 1 dikurang PE. Jadi ini kappa Cohen ini dipakai untuk dua rater. Kita langsung pada bagaimana cara menganalisis dengan SPSS ya, karena biasanya teman-teman dari kebidanan lebih banyak memakai SPSS sebagai alat analisis ya daripada menghitung manual ataupun menggunakan tool yang lain. Nah, di sini pertama kita akan menginput pada data di SPSS ya. Jadi kita akan memberi dulu penilai 1, penilai 2. Di sini type-nya saya beri numerik karena nanti kita akan ada coding ya. Coding itu 1 untuk sepakat, 2 untuk tidak sepakat. Kemudian di sini datanya nominal karena memang tadi untuk kappa Cohen itu dia kategorik. Nah, setelah kita membuat tadi pada variable view ya, nama variabelnya yaitu penilai 1 dan penilai 2. Kemudian kita klik data view. Pada data view itu kita akan menginput seperti yang tertera pada layar ibu-ibu. Jadi penilai 1 dan penilai 2 kita input hasil kesepakatannya. Misalnya dalam contoh kasus ini adalah kita menilai contohnya adalah berat badan ibu hamil. Jadi berat badan ibu hamil dengan menggunakan timbangan digital ya. Jadi ada dua
penilai, kemudian kita ingin melihat misalnya kita kategorikan apakah berat badannya itu overweight, normal, underweight misalnya ya. Nah, kita melihat itu bisa melakukan analisis dengan kappa Cohen. Jadi ada dua penilai untuk bisa melihat konsistensi apakah ketika memakai timbangan digital ini penilai 1 dengan penilai 2 itu sama ketika dia menilai. Jadi ketika misalnya contoh kalau kita ibu hamil pertama misalnya, ternyata dia sama-sama overweight ya, berarti sepakat overweight, sepakat overweight ya, maka kita kasih nilai 1 ya, karena tadi kita sudah coding bahwa 1 itu overweight, 1 itu sepakat, 2 tidak sepakat. Nah, maka kita kasih coding 1. Jadi kalau dia sepakat tentang pengukuran itu, maka kita kasih nilai 1 ya. Kalau tidak sepakat, maka kita kasih nilai 2. Nah, setelah kita berikan tadi nilai dari masing-masing rater atau penilai atau pengukur, maka kita klik analyze, descriptive statistik, lalu crosstab ya. Setelah kita klik crosstab akan muncul tabel crosstab ya, tabel crosstabnya akan muncul. Nanti akan muncul di situ penilai 1 dan penilai 2. Jadi kita klik nanti penilai 1 dan penilai 1 kita klik sampai dia masuk di kolom row, dan kemudian penilai 2 kita klik, kemudian dia akan masuk di kolom ya. Setelah itu maka kita menggunakan crosstab statistik. Jadi kita klik crosstab statistik, nanti kita klik kappa di situ ya, ada kappa. Ibu-ibu kalau misalnya kita telah menjalankan tadi analyze, crosstab sampai kemudian mengklik statistik kappa Cohen ya, kemudian oke, nanti kita akan menghasilkan outputnya seperti ini di SPSS. Nah, kalau kita lihat output SPSS ini, kita akan mengecek pertama case processing summary-nya. Nanti dia ada valid 3535 ya. Jadi tadi data pada SPSS itu ada 35. Nah, kalau misalnya ada data yang missing, maka data N-nya itu tidak akan cukup 100% ya. Jadi ini juga penting untuk melihat apakah ada data yang missing pada saat kita input atau tidak. Nah, kalau kita lihat di sini ini tabel kontingensinya ya. Yang count ini ada tabel crosstab-nya ya, antara penilai 1 dan penilai 2. Di sini kita bisa melihat berapa tidak sepakatnya, berapa sepakatnya. Sorry, tadi saya tidak menampilkan persen pada saat tadi kita crosstab. Sebetulnya pada saat mengklik statistik, kita juga bisa mengklik bagian sel ya untuk menampilkan data persennya ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan tadi 1 itu artinya sepakat ya, codingnya untuk sepakat, 2 itu tidak sepakat. Nah, ternyata yang tidak sepakat itu antara penilai 1 dan penilai 2 ini ada 2 orang ya. Sementara mereka sepakat tentang berat badan itu apakah overweight dan seterusnya itu adalah 33. Nah, kalau kita lihat di sini dia yang dimunculkan inilah nilai yang menunjukkan nilai kapanya ya. Di sini measure of agreement kappa itu 1 itu sempurna ya, artinya antara penilai 1 dan penilai 2 itu mendekati hasil penilaian yang hampir sama ya. Saya berikan interpretasinya tadi ya satu-satu secara detail ya. Jadi kalau nilai kapanya 1,0 itu artinya kesepakatannya itu sempurna atau perfect agreement. Ini kita menggunakan nilai yang telah dikeluarkan oleh Landis and Koch ya tahun 1977. Jadi kalau dia nilainya di bawah 0 itu artinya kesepakatannya itu sangat lemah ya. Sampai seterusnya ya, sampai 0 itu berarti sampai jadi dari 0 sampai 1 itu memiliki derajat kesepakatan antara rater 1 dengan rater 2 ya.
yang penting juga adalah standar error ya. Kalau kita lihat di dalam output tadi ada asymptotic standard error atau SE. Jadi standar error itu adalah ukuran ketidakpastian estimasi kappa ya. Nah, SPSS itu akan menghitung dari nilai proporsi tabel kontingensinya dan turunan fungsi dari rumus kappa ya dengan delta method. Nah, nilai 0,000 dalam standar error pada uji kappa yang saya lakukan ini, pada contoh ini, menunjukkan bahwa perhitungan kappa itu sangat stabil atau tidak ada error atau tanpa fluktuasi. Memang tadi kalau kita lihat nilai ketidaksepakatan itu hanya 2. Artinya ketika penilai 1 dengan penilai 2 menilai berat badan ibu hamil, maka hanya ada 2 yang tidak sama pada aspek penilaiannya, ya. Jadi semakin besar SE-nya, makin kecil SE-nya, itu berarti makin stabil atau makin tepat estimasinya. Dan makin besar berarti itu juga menunjukkan rater yang kurang stabil dan estimasi yang juga perlu kita lihat dengan lebih detail, ya. Tidak masalah atau akan lebih bagus lagi kalau ibu menampilkan CI atau confidence interval yang akan melengkapi dari nilai tadi ya SE dengan nilai measurement of kapanya tadi. Baik ibu-ibu, itu tadi ketika kita menghitung IRR untuk 2 peneliti atau 2 penilai atau 2 pengukur dengan data kategori ya. Kita akan sambung nanti untuk data numerik seperti apa menghitung IRR-nya.